Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya yang tanya kalau misalnya pakai oli meseran B40 aja tanpa minyak goreng boleh enggak, atau Valtron Techno dan lain-lain. Soalnya kan penulis itu kalau ngomong sering pakai minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng. Dan jelas gara-gara orang yang nakut-nakuti, jelas bahwa orang itu jadi takut pakai minyak goreng ya. Karena katanya kalau pakai minyak goreng itu cepat rusak, jadi berlumpur, jadi suaranya kasar gitu ya setelah pemakaian beberapa waktu. Ya itu bohong ya. Yang ngomong gitu adalah orang yang nggak pernah nyoba sendiri pakai minyak goreng, atau sekalipun pernah, dia akan berusaha menjatuhkan minyak goreng ya. Entah kenapa, karena nggak ada alasan ya. Kalau misalnya sama-sama konsumen untuk melarang pakai minyak goreng, kalau misalnya sudah pernah nyoba dan tahu sendiri efeknya gimana. Tapi ya sebenarnya kalau orang pakai minyak goreng itu separuh-separuh ya memang nggak ada untungnya selain dari mesin lebih halus ya. Sebenarnya tujuan pakai minyak goreng itu adalah bikin oli makin awet serta mesin makin awet. Prinsip utamanya itu. Tujuan utama penulis pakai campuran minyak goreng itu. Fokus mesin paling halus juga bikin penulis tidak menggunakan 100% minyak goreng, tidak merekomendasikan 100% minyak goreng. Jadi ya memang ada ya orang yang menggunakan 100% minyak goreng, tapi tujuan penulis menggunakan minyak goreng itu fokusnya adalah untuk bikin mesin halus, bikin mesin jadi lebih awet, olinya juga lebih awet. Dan ya menurut penulis pemakaian 100% tidak sesuai, minim dengan suara makin halus. Karena di motor penulis sendiri pakai campuran minyak goreng terlalu banyak, itu suara mesin jadi kelirikan yang menurut penulis nggak nyaman di telinga. Kelirikannya mengganggu kenyamanan berkendara, entah dari sisi keawetan mesin atau apa berubah atau tidak. Tapi kelirikan bagi penulis merupakan ketidaknyamanan dan tidak sesuai dengan tujuan penulis mencari oli yang bisa halus, nyaman, enak, awet. Dan berkaitan dengan itu juga masa pakai oli ya. Apakah dengan 100% minyak goreng itu juga bisa seawet kalau minyak gorengnya cuma jadi campuran? Karena dari penelitian saja, pelicinan yang paling bagus, anti gesek yang paling bagus didapat kalau campuran. Jadi campurannya minyak goreng dan oli mesin itu lebih licin, lebih minim friksinya, jadi ausnya lebih minim, hambatan lebih minim kalau campuran antara minyak goreng dan oli mesin. Jadi campuran minyak goreng dan oli mesin itu menang lawan minyak goreng tok atau oli mesin tok. Sesuatu fakta yang unik ya. Dari sisi keawetan sendiri ya sebenarnya orang ini masih berpikir pakai acuan kilometer. Nggak baik ya menggunakan acuan kilometer. Karena apa? Karena kemampuan oli beda-beda dan kesehatan mesin juga beda-beda. Sekarang ini anehnya ya, walau mobil
itu ada kasus aus, kasus vampir oli, kasus fuel dilution. Jadi kasus fuel dilution vampir oli nggak terjadi di motor toh. Ada mobil yang piston dan silindernya itu aus. Ngantong, enggak ngantong sih kalau di mobil ya. Kalau di mobil apa ya? Bukan ngantong ya, tapi ya sama-sama lah aus. Mengapa di mobil bisa aus seperti itu? Ya sama sih penyebabnya karena di motor. Yaitu karena olinya dipakai sampai melebihi kemampuan batas olinya. Dan rekomendasi mekanik bengkel resmi untuk ganti tiap 2000 km baik untuk mobil atau motor itu sebenarnya termasuk telat ya kalau olinya tidak mampu melindungi mesin. Cuma kalau di mobil karena RPM-nya rendah biasanya lebih awet. Mungkin beda lagi ya untuk mereka yang hobi ngebut, hobi jalan tol, hobi kecepatan tinggi. Kalau itu ya wis kayak oli sepeda motor ya. Bisa aja sebelum 2000 km sudah rusak. Dan kita ngomong kondisi mesin masih prima pun ya 2000 km bisa saja terlalu berlebihan, terlalu lama, terlalu telat ganti olinya. Karena oli sekarang kualitasnya sudah parah sekali ya. Kayak penulis barusan uji panggang oli Repsol Smarter full sintetik, harganya 150.000 per liter. Mahal itu olinya itu. Harganya berlebihan itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah oli full sintetik itu rusak jauh lebih cepat, menguap habis lebih cepat. Bahkan dibanding ya oli versi lamanya yang jelas tulisannya bukan sintetik, yang mestinya mineral. Dari kekentalan yang mineralnya 20W50, yang full sintetiknya 10W40. Padahal cuma lebih encer satu level saja ya. Tapi penguapannya bisa berubah sangat drastis seperti itu. Dibanding dengan oli full sintetik masa lalu seperti misalnya Fastron full sintetik ya. Apa sih jenenge Fastron nih? Yang 0W50. Jauh ya. Ya tentu penulis juga enggak bandingkan dengan Mesran. Karena ya kita harusnya sama-sama full sintetik lah ya biar fair. Kalau dengan Mesran tetap kalah, tapi ya tetap bandingkan dengan full sintetik sama-sama. Tapi itu ya hasilnya ya. Oli 150.000 ternyata cepat rusak. Jadi ya yang lain-lain yang beli oli harganya ratusan ribu, jangan merasa bangga dulu, karena bisa jadi olinya sama-sama cepat rusak juga. Ya penulis belum coba di sepeda motor, tapi biasanya oli yang sangat cepat menguap seperti itu kemampuannya nggak akan baik. Biasanya cepet encer ya. Tapi lihatlah nanti kalau sudah dipakai di motor rasanya gimana. Tapi yang jelas ganti oli 2000 km itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan ya. Bukan sesuatu yang harus dituruti.
ganti oli tiap 2000 km itu sudah nggak boleh lagi dipakai ya. Kita nggak ngomong soal mobilnya lah, kita cuma ngomong soal olinya. Kualitas oli sekarang sudah parah, buruk sekali ya. Apalagi karena oli-oli sekarang tidak harus lagi mempunyai kemampuan yang terstandar. Bisa dilihat bahwa oli-oli sekarang sudah jarang sekali yang mencantumkan logo API. Oli-oli yang dulunya mencantumkan logo API juga sekarang sudah tidak lagi mencantumkan. Dan rasanya kalau beneran diuji, olinya nggak bakal lulus. Mungkin ada standar SNI ya, tapi dari mana ada jaminan bahwa oli yang diproduksi itu tetap sesuai standar SNI? Jangan-jangan cuma contohnya saja sudah sesuai standar SNI, tapi produk aslinya nggak lolos. Kan bisa saja. Bisa saja dari bahan olinya, aditifnya dan lain-lain, jadi dikurangi di produk hasil akhir. Selain itu juga oli kualitas sudah turun. Juga bahan olinya dipaksakan, karena harusnya oli 0W20 misalnya ya, itu bahannya itu harusnya pakai oli PAO. Bahan oli namanya PAO, MPAO, bukan yang C ya, bukan yang CPAO, harusnya MPAO. Tapi sekarang rasanya bahkan oli grup 2 pun dipaksa untuk jadi 0W20. Padahal zaman dulu oli encer itu harus PAO. Kenapa? Karena oli mineral kalau dibuat encer cepat rusak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Oli mineral dipakai sebagai oli encer. Walau tulisannya full sintetik, tapi itu bukan PAO. Full sintetik, tapi ternyata mineral. Mineralnya juga bukan mineral grup 3, tapi grup 2. Jadi orang-orang yang ganti olinya sudah rutin sekalipun masih bakal jadi korban. Apalagi mereka-mereka yang pakai oli encer, yang nggak memperhatikan merek ya, asal pakai merek sembarang, mau merek Shell, merek Castrol, merek apa wis, nggak dicek betul apakah bahan olinya itu benar-benar sesuai dengan klaim mereka, yaitu tidak mudah menguap, shear stability-nya bagus, terus perlindungannya cukup baik. Dan orang juga jarang ya memperhatikan kondisi mesin. Walau memang agak sulit mengetahui suara kasar halus mesinnya kalau untuk mobil, tapi ya sebenarnya bisa ya memperhatikan kalau di situasi pagi-pagi sepi-sepi gitu, nyalakan mesin mobil. Antara mobil yang suaranya asak-asak dan tidak itu bisa dibedakan. Tapi ya lagi-lagi ya orang terlalu percaya sama bengkel, sama mekanik ganti oli 2000 km padahal olinya nggak layak, olinya nggak awet. Mekanik atau bengkel tahu harga olinya 200.000 per liter, nggak berani bilang olinya jelek, padahal bisa jadi olinya ya jelek. Karena kualitas oli sekarang nggak tergantung sama harga. Ya contohnya tadi lah, oli 150.000 per liter tapi cepat sekali rusak. Kalau yang 70.000 per liter masih ya anggap aja masuk akal lah ya. Tipu-tipu, itu 150.000 itu ya. Jangankan gitu ya, yang 200.000 pun ada yang jelek ya. Nyesel sekali beli, ada penulis ini oli 200.000 tapi kok rawet gitu ya. Nah, penulis sendiri sering pakai oli mesin yang ternyata kemudian wah cepat rusak
wah cepet encer, wah kacau, dipakai sekali tok sudah gak karu-karuan, kemampuannya wis turun drastis, sangat drastis. Nah, penulis biasa pakai 2 aditif ya untuk buat olinya lebih awet sedikit, karena ya penulis sudah keluar uang lah ya. Masa dipakai cuma sekali jalan tok wis di drain kan ya. Ya penulis ingin olinya umurnya agak panjang. Kalau pingin awet banget sih ya mulai dari nuang pertama itu sudah dicampuri minyak goreng. Tapi karena tujuan penulis adalah untuk review kemampuan olinya, ya pertama pakai nggak bisa ya langsung pakai minyak goreng, langsung pakai aditif. Nah, setelah penulis pakai pertama oli ya, oli ini cepet jadi encer. Oh, oli ini nggak begitu tahan dipakai kencang. Oh, oli ini nggak ada aditif RPM rendahnya. Oh, oli ini nggak bisa bikin suara mesin makin halus gitu ketika dipakai. Baru penulis putuskan untuk menggunakan aditif. Kalau mesinnya itu nggak bisa makin lama makin halus ketika dipakai jalan konstan, terutama kecepatan rendah, maka penulis tambahkan oli samping. Kalau ternyata olinya cepat sekali jadi encer setelah dipakai ngebut, olinya bikin suara mesin makin lama makin kasar, jadi pertama berangkat halus, mau sampai tujuan suara mesin kasar, penulis tambahkan minyak goreng. Nambah oli samping tujuannya adalah untuk nambah zat aditif penghalus. Jadi oli samping itu kadar aditif anti ausnya, kadar aditif yang bikin mesin halus itu cukup banyak, karena rasio olinya untuk ditambahkan ke bensin di mesin 2 tak itu tinggi sekali kan ya, 1:50. Jadi untuk bisa melindungi mesin, melindungi silinder dan pistonnya, itu aditifnya harus cukup banyak. Dan selama ini menambahkan oli samping cukup meningkatkan kemampuan dari oli ya, walau misal penulis sebut nggak rekomendasi, tapi bisa cukup membantu lah. Tentu beda ya yang penulis rekomendasikan dengan yang tidak. Contohnya sekarang penulis pakai Eni 2T ya, nggak begitu penulis rekomendasikan, tapi ini ya ternyata cukup bisa membantu mesin jadi makin halus. Akan lebih sip lagi kalau misal penulis pakai Evalup 2T atau pakai yang lebih sip lagi Gasoli G1000 botol hitam. Bakal ya senyap ya mestinya ya. Nah, minyak goreng walau penulis tidak begitu rekomendasikan, seperti misalnya ini Aurelia Canola dan Freshwell, tapi ya cukup banyak membantu, apalagi karena ini kombinasi canola oil dan minyak sawit ya. Jadi kalau optimalnya untuk minyak goreng, penulis itu selalu rekomendasikan minyak jagung dan minyak sawit, kombinasi minyak jagung minyak sawit terutama. Kalau sulit minyak canola dan minyak sawit. Kalau sulit juga ya wis minyak sawit tok. Merek rekomendasi minyak jagungnya Dianas dan JCO. Minyak jagung dan minyak sawit merek ACO. Minyak sawit merek Kunci Mas, Vilma. Kalau kepepet nggak ada ya wis Bimoli klasik. Tapi ya dari beberapa yang sudah nyoba ya sudah buktikan sendiri bahwa Vilma itu jauh lebih konsisten kualitasnya, bikin halus mesin lebih lama daripada Bimoli klasik.
Jadi Vilma lebih baik dari Primoli Classic, sudah dikonfirmasi oleh pemirsa yang lain juga. Penulis sendiri sebelum nyoba minyak goreng melakukan beberapa pengujian. Uji pembekuan, oh iya benar, ternyata minyak goreng itu beku lebih cepat daripada oli mesin. Tapi karena penulis pakai sebagai campuran, nggak masalah. Penulis sudah coba oli mesin dicampurkan dengan minyak goreng bahkan 50-50%, ternyata ditaruh kulkas tidak beku. Jadi modelnya kayak oli Total atau oli Elf yang made in Singapura. Jadi ada kayak putih-putih di dalam olinya. Terus penulis juga uji pemanasan. Banyak yang nakut-nakuti bahwa minyak goreng itu tidak tahan panas, cepat rusak, cepat hitam gitu ya. Penulis pun uji pemanasan, yang ternyata menunjukkan fakta sebaliknya. Minyak goreng itu lebih tahan panas. Ya tentu ini tergantung merek ya. Penulis sempat coba merek Fortune, oh ternyata merek Fortune itu dibanding Primoli Classic kalah ya dari ketahanan terhadap panas. Primoli Classic kemampuannya setara dengan Vilma, setara dengan KCO, setara dengan Dianas Koren, Dianas Canola, CCO. Ya jadi untuk coba sesuatu ya kita harus uji dulu. Terbukti ya setiap orang ya, yang nambahkan minyak goreng. Jadi kalau kita ngisi oli misalnya kapasitas 800 ya, kita isi ke mesin 700 ml dulu. Kita pakai beberapa kilo, 100 kilo, 200 kilo. Terus habis itu kita tambahkan 100 ml minyak goreng. Yang rekomendasi tentunya. Langsung pasti ya, mesin jadi lebih halus. Kemampuan oli itu jadi meningkat. Penulis kan sering ya menambah umur oli. Pasti yang asalnya cepat rusak jadi nggak cepat rusak olinya. Yang asalnya cepat encer jadi lebih lama encernya. Lebih lama jadi encernya. Tapi ya kalau nggak percaya silahkan dah coba. Tapi tentu dengan merek yang direkomendasikan. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.